Give you one example. If the candidates were different in terms of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. It can be the divisive factors. Melihat Mas Anies ingin menguatkan politik identitas, ingin mengeraskan politik identitas dengan bilang bahwa nggak masalah, politik identitas itu pasti akan ada, saya nggak peduli orang suka sama saya atau enggak, ini justru nggak mau memperbaiki kita semua, diri kita semua sebagai bangsa dengan berkaca ke masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 103. Dan ini hari kedua bulan puasa ya. Insya Allah nggak ada yang berbeda harinya. Jadi kita rata lah satu Indonesia, ini hari kedua puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa buat pemirsa setia mikrofon Hasan Nasbi yang melaksanakan ibadah puasa. Kali ini saya ingin membahas sebuah tema dengan judul Hati yang Mengeras Soal Politik Identitas. Ya. Jadi kira-kira seminggu yang lalu ya, tanggal 18 Maret 2023, Mas Anies Baswedan ada sebuah kegiatan di Jawa Timur, kemudian ada jumpalah dengan beberapa pemimpin redaksi di sana. Nah, salah satu diskusinya adalah bahwa Mas Anies bilang, dan itu juga jadi judul berita, bahwa politik identitas itu tidak bisa dihilangkan. Bagaimanapun akan ada politik identitas. Jadi kalau nanti calon yang bertarung adalah laki-laki dan perempuan, maka akan ada identitas yang mengemuka jadi perdebatan antara laki-laki dan perempuan. Kalau calonnya berbeda agama, maka akan mengemuka soal perbedaan agama. Jadi sayangnya Anies nggak bilang kalau ada berbeda suku ya, akan terjadi politik identitas berdasarkan suku. Jadi kalau saya menangkap di sini memang sepertinya Mas Anies nggak mau bertaubat soal politik identitas. Mas Anies juga mau tutup mata saja dengan apa yang terjadi di Jakarta tahun 2012 putaran 2, 2014, 2017 di Jakarta, dan 2019. Yang terjadi perbedaan di antara proses kontestasi itu kan hanya Pilkada DKI 2017. Pilkada DKI 2012 Pak Jokowi Muslim. Memang Ahoknya non-Muslim, tapi kan Pak Jokowinya Muslim. Dan Pak Jokowi dituduh non-Muslim waktu itu. Dibilang ibunya non-Muslim, dibilang Pak Jokowinya non-Muslim, dituduh PKI. 2014 itu Pak Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Ya, satunya ketua Dewan Masjid, Pak Jokowinya Muslim, Jawa. Kemudian dituduh non-Muslim juga, dikafir-kafirin juga. Politik identitas juga tahun 2014 itu. Jangan dibilang nggak ada. Tabloid obor rakyat itu kurang apa itu dalam politik identitas. 2017 oke lah. Ada satu calon non-Muslim, Ahok misalnya. Tapi itu kan sudah episode ketiga aja, bukan episode pertama itu. Ya kan? 2019 Pak Jokowi wakilnya Kiai Ma'ruf. Kurang apa gitu. Prabowo wakilnya Sandiaga Uno gitu loh. Muslimnya juga tanggung kan gitu. Prabowo juga muslimnya tanggung. Tapi Prabowo jadi ikon Islam, Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf jadi ikon non-Muslim, ikon anti-Islam. Jadi politik identitas itu nggak ada urusannya dengan yang dibilangin oleh Mas Anies. Itu soal keinginan aja. Kalau lagi pengen mainin isu ini, ya isu ini bisa dimainkan kan kayak gitu. Jadi jadi bukan karena hanya perbedaan, jadi karena ada persepsi saja bahwa si A mewakili kelompok ini, maka kelompok lain tiba-tiba bisa jadi di luar identitas itu. Padahal Pak Jokowinya Muslim, Haji, wakilnya Pak Jokowi Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak ada pengaruhnya buat orang-orang ini gitu. Nggak ada pengaruhnya kan, toh politik identitas tahun 2019 itu nggak ada perbedaan agama loh. Tapi yang mengumumkan pertentangan soal agama, mana yang lebih Islam dan mana yang kurang Islam kan kayak gitu. Jadi kalau kita bicara politik identitas itu jangan dikaburkan. Kita kan tidak sedang ingin menghapus identitas. Identitas itu ada. Ya, identitas itu pasti ada. Laki-laki, perempuan itu identitas. Jawa, Minang, Batak, Sunda, Betawi itu identitas.
Tionghoa itu identitas, Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu juga identitas. Tapi bukan itu yang kita persoalkan. Bukan persoalan bahwa orang kalau mau maju jadi calon presiden Anda nggak boleh punya identitas, bukan seperti itu. Tapi politik identitas ini kan eksploitasi identitas secara radikal, secara berlebihan, sehingga hanya kita yang boleh, orang lain nggak boleh. Jadi kira-kira ada 3 unsur dalam politik identitas itu. Unsur pertama itu perlawanan, resistensi. Jadi yang boleh cuman kita. Yang boleh cuman kita, orang lain nggak boleh. Ya. Jadi kalau orang lain itu mau maju harus kita lawan, harus kita kalahkan. Kenapa? Karena dia nggak boleh. Karena yang boleh cuma kita. Karena orang lain itu jahat dan yang nggak jahat cuma kita. Ada unsur dikotomi. Yang benar cuma kita, yang lain itu salah. Jadi hanya kita yang boleh jadi pemimpin, orang lain nggak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia salah. Yang benar cuma kita. Pemegang kebenaran itu cuma kita. Ada unsur dikotomi di sana. Ada unsur marginalisasi dan diskriminasi di sana. Yang ketiga unsurnya. Kenapa? Yang berhak itu cuma kita, orang lain nggak berhak. Jadi untuk jabatan presiden yang berhak cuma kita, orang lain tidak berhak. Itu yang disebut dengan politik identitas. Jadi kira-kira kalau disederhanakan, saya sudah sering bilang dalam beberapa episode yang lalu, politik identitas itu adalah ketika orang lain nggak boleh, bukan kita. Orang lain nggak boleh jadi pemimpin karena identitasnya dia. Dan bahkan identitas yang nggak bisa diubah. Jenis kelamin misalnya. Jadi kalau dia perempuan, dia nggak boleh memimpin karena dia perempuan. Itu politik identitas. Kalau dia Tionghoa, dia nggak boleh memimpin karena dia Tionghoa. Itu politik identitas. Kalau dia non-Jawa, dia nggak boleh memimpin karena dia non-Jawa. Itu politik identitas. Kalau dia bukan Islam, dia nggak boleh memimpin karena dia bukan Islam. Itu yang disebut dengan politik identitas. Tapi kalau kita hanya sekedar, saya kan lahir di Kuningan. Jadi saya mau mendekatkan diri kepada orang Kuningan karena saya lahir di Kuningan. Itu bukan politik identitas, itu hanya sekedar afirmasi. Politik afirmasi itu nggak apa-apa, nggak berbahaya. Tapi politik negasi itu yang berbahaya. Jadi kalau politik identitasnya, ya ibu-ibu, saudara-saudara saya sesama muslim, ya, karena saya pernah belajar di pesantren ini, maka saya ingin mendekatkan diri dengan orang pesantren ini, saya berharap orang pesantren ini mendukung saya, itu politik afirmasi. Yang bersifat afirmasi tidak berbahaya. Tapi kalau sifatnya negasi, itu berbahaya. Jadi ibu-ibu, karena dia nggak berasal dari pesantren ini, maka dia nggak boleh dipilih ya ibu-ibu. Kenapa? Dia bukan orang pesantren ini. Saya yang orang pesantren ini. Jadi orang yang bukan dari pesantren ini nggak berhak dipilih, itu politik negasi. Itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya dikaburkan hanya sekedar punya identitas, laki-laki dan perempuan, muslim, non-muslim, Jawa, non-Jawa, itu nggak berbahaya selama dalam proses afirmasi. Ya karena saya orang Jawa, saya mendekatkan diri kepada orang Jawa, itu bukan politik identitas, itu afirmasi. Itu kita mendekatkan diri karena kesamaan-kesamaan. Tapi kalau kita sampai ngomong di kalangan orang Jawa, orang-orang Jawa, ini ada satu calon bukan orang Jawa ya, jadi nggak boleh pilih ya. Kenapa? Karena dia bukan Jawa. Nah itu. Itu namanya politik identitas, itu menegasikan orang. Itu yang berbahaya. Itu yang berujung kepada perpecahan, itu yang itu. Yang berujung kepada disintegrasi itu, yang itu. Bahkan nyata-nyata dia orang Jawa, kita fitnah dia orang Jawa, kita fitnah dia orang Tionghoa. Nyata-nyata dia orang Islam, kita fitnah dia bukan Islam. Itu juga menegasikan orang. Itu yang disebut dengan pembelahan sosial, polarisasi berdasarkan politik identitas. Jadi jangan dikaburkan hanya sekedar dengan identitas. Saya itu sebenarnya menganggap sangat positif ketika Mas Anies Baswedan berani maju jadi calon presiden. Karena itu akan menghapus stigma bahwa calon presiden harus Jawa. Walaupun ada beberapa kali percobaan. Ada calon presiden dari non-Jawa, Hamzah Has misalnya dulu, tahun 2004. Kemudian Pak Yusuf Kala tahun 2009. Tapi calon non-Jawa dengan elektabilitas cukup mencolok, itu baru Mas Anies Baswedan. Baru Mas Anies Baswedan. Jadi menurut saya ini hal yang bagus. Tapi ketika kita melihat Mas Anies ingin menguatkan politik identitas, ingin mengeraskan politik identitas dengan bilang bahwa nggak masalah, politik identitas itu pasti akan ada, saya nggak peduli orang suka sama saya atau enggak, ini justru
nggak mau memperbaiki kita semua, diri kita semua sebagai bangsa dengan berkaca ke masa lalu. Kan kalau kayak begini, Mas Anies bisa jadi korban politik identitas. Coba kita lihat dari 3 calon yang punya elektabilitas paling tinggi hari ini. Semuanya itu kira-kira lumayan bisa lah merepresentasikan Indonesia. Mas Ganjar misalnya. Mas Ganjar itu walaupun orang tuanya keduanya Jawa, mertuanya Jawa, istrinya juga Jawa. Ya, Mas Ganjarnya Jawa, istrinya Jawa, tapi lumayan masuk akal. Kenapa? Kalau di Indonesia ini peluang kita berjodoh dengan orang Jawa itu 50%. Karena 1 dari 2 orang Indonesia itu orang Jawa. Kan gitu. Apalagi di Pulau Jawa. Kalau kita nggak pernah keluar dari Pulau Jawa, mungkin 7 dari 10 orang yang kita temui itu orang Jawa. Jadi masuk akal kalau orang Jawa kemudian ketemu jodoh orang Jawa. Ya. Kalau Pak Prabowo itu lumayan Indonesia itu. Bapaknya orang Jawa dari Banyumas, ibunya orang Manado. Jadi Pak Prabowo ketika melakukan politik afirmasi, dia bisa mewakili orang Jawa, dia bisa mewakili orang Manado. Jadi cukup besar cakupan Indonesianya gitu. Lebih dari 50% Indonesia itu. 50% lebih sedikit lah. Kalau Mas Ganjar tadi merepresentasikan orang Indonesianya sekitar 50% lah. 45 sampai 50%. Mas Anies, ibunya Arab. Bapaknya Arab. Kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies kalau kita bicara politik identitas. Kurang Indonesianya. Kan peluang ketemu Arab sesama Arab itu kan sama kayak saya. Orang ketemu Padang itu kalau udah di Pulau Jawa ini ya kurang dari 10% lah. Makanya istri saya bukan orang Padang kan gitu. Karena peluang saya ketemu dengan orang Padang di bawah 50%. Bahkan mungkin di bawah 10%. Makanya dapat istri orang yang bukan Padang. Tapi Mas Anies dengan segitu pergaulannya ketemu istri Arab lagi. Anaknya ketemu suami Arab lagi. Jadi kalau kita bisa bilang politik identitas yang seperti ini, Mas Anies akan loss dalam pertarungan politik. Kalah. Itu kalau kita punya hitung-hitungan normal. Tapi politik kesukuan ini tidak sekuat dengan politik agama. Ya, nggak ada kan orang Jawa bilang, oh harus pilih presiden Jawa. Kalau presiden non Jawa itu pasti nggak berhak. Nggak pernah ada. Karena mereka sadar politik kesukuan tidak sekuat itu. Bisa saja ada orang Jawa memilih presiden non Jawa, itu bisa saja. Begitu juga sebaliknya, orang non Jawa bisa saja memilih presiden Jawa. Tapi kalau sudah loss begini, Mas Anies ingin menguatkan kembali aroma politik identitas, berarti ada gen di tempat lain yang ingin diambil. Apa gen itu? Di atas politik kesukuan. Politik identitas berdasarkan dari kesukuan. Yang selama ini juga nggak terlalu keras sebenarnya. Ada politik identitas berdasarkan agama. Walaupun calonnya nanti semuanya beragama Islam. Karena ada kelompok masyarakat yang hanya melihat dikotomi. Yang benar tuh Islamnya versi Anies Baswedan dan pendukung Anies Baswedan aja. Kalau Islamnya versi pendukung yang lain, pendukung Ganjar tuh Islamnya nggak benar. Islamnya versi pendukung Prabowo nanti Islamnya nggak benar. Jadi kalau Anda ingin berislam dengan kafah, ingin membela agama, ingin menjadi mujahid, maka beradalah di barisan Anies Baswedan. Itu saya rasa gen yang hendak ingin diambil oleh Anies Baswedan. Kalau dari sisi kesukuan saya loss nih, kalah saya ini. Saya ingin kembali menguatkan politik identitas. Tapi kalau dari sisi suku kalah saya ini. Loss saya ini. Tapi saya gennya dari mana? Saya menangnya di mana? Kalau berdasarkan agama. Walaupun hitung-hitungan itu menurut saya juga tidak terlalu tepat, tapi minimal pangsa pasarnya bisa untung di sana. Jadi margin keuntungannya ada. Dari 3% mengembang menjadi 20% kan gitu. Jadi akan ada orang-orang yang memang berpikir bahwa ini yang paling Islam, ini yang kurang Islam. Jadi saya akan berada di titik yang paling Islam gitu. Nah, kelompok-kelompok ini yang ingin dijaring oleh Mas Anies Baswedan. Akhirnya ke sana kembali. Yang saya pikir ketika Mas Anies pertama kali diusung oleh Nasdem, ingin mencuci kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ya, baju kotor akibat politik identitas masa lalu, ternyata sekarang dikotorin lagi. Dengan bilang bahwa politik identitas itu akan selalu ada dan tidak bisa dihindarkan. Ingin mencoba mengaburkan politik identitas sambil tidak mau mengakui kekeliruan di masa lalu.
Tapi kalau sudah begini menurut saya ya, kita tidak akan bergerak maju. Jadi saya berharap ya, ke depan itu tokoh seperti Anies Baswedan. Anies Baswedan ini tokoh lah. Kalau dalam konteks Capres 2024, dia tokoh 3 besar lah. Tokoh 3 besar yang bisa mendapatkan dukungan massa, yang bisa menggerakkan massa. Jadi saya ingin siapapun yang ingin menjadi calon presiden itu berdiri atas nama keindonesiaan. Berdiri atas nama keindonesiaan itu bukan berarti Anda harus kehilangan identitas, tapi berpikir sebagai orang Indonesia. Berpikir demi bangsa. Kalau kita berpikir demi bangsa, maka apapun yang menegasikan orang lain, apapun yang berpotensi menegasikan orang, membuat orang lain seperti tidak baik, tidak berhak, tidak benar untuk mendapatkan posisi menjadi presiden, itu kita buang jauh-jauh. Kita hanya sekadar sekarang mengkompetisikan orang-orang yang sama-sama berhak. Anies, Prabowo, Ganjar sama-sama berhak. Anies, Prabowo, Ganjar sama-sama boleh. Anies, Prabowo, Ganjar sama-sama hebat, sama-sama berprestasi, sama-sama boleh menjadi calon presiden. Yang kita cari sekarang lah siapa yang terbaik. Bukan siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Bukan siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Bukan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak lagi. Jadi itu maksud saya. Ketika kita ingin menghilangkan politik identitas, maka kita akan bicara ini semua orang baik. Kita cari yang terbaik. Bukan kemudian bilang, oh politik identitas itu biasa. Karena politik identitas ini ujung-ujungnya, kalau nggak jauh finish ini, cuman kelompok saya aja yang benar, kelompok lain saya salah, itu tadi pembelahan sosial. Kenapa? Karena kita merasa hanya kita yang berhak dan benar, orang lain itu tidak berhak dan tidak benar. Ya semoga nanti diralat lah ya. Kita harap siapapun calon presidennya nggak lagi berpikir dengan cara ini. Kemudian melakukan sebuah gagasan permisif. Ya ini biasa kok, pertarungan identitas itu biasa. Nggak biasa. Karena ujungnya kita akan terjadi disintegrasi sosial. Mungkin itu saja ya. Itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga puasa kita juga bisa lancar sampai ujung nanti dan mendapatkan kemenangan. Kemenangan tidak hanya sebagai kita pribadi tapi juga sebagai bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.